Ya, baik. Ya, kita melanjutkan materi yang kemarin tentang transaksi terapeutik ya. Jadi dalam membicarakan transaksi terapeutik sesuai dengan istilah, maka kita tidak lepas dari perjanjian karena makna transaksi itu sama juga dengan perjanjian. Ya. Nah, mengenai jenis perjanjian kan sangat banyak, cukup banyak. Ya. Kalau kita lihat di dalam KUH Perdata saja, di situ sudah banyak sekali jenis-jenis perjanjian. Nah, jenis-jenis perjanjian yang ada di dalam KUH Perdata itu disebut nominat. Ya. Kenapa demikian? Ya karena sudah disebutkan di dalam KUH Perdata, di dalam BW, Burgerlijk's-Wetboek, maka disebut perjanjian bernama. Itu. Nah, kemudian selain sebutan nominat, perjanjian bernama, juga ada perjanjian in nominat. Jadi perjanjian in nominat itu perjanjian-perjanjian yang tidak terdapat, tidak diatur di dalam KUH Perdata. Nah, seperti apa perjanjian? Perjanjian yang belum atau tidak diatur dalam KUH Perdata, yang disebut dengan in nominat itu tadi, antara lain yaitu perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik. Selain itu apa? Banyak sekali. Perjanjian pembiayaan, perjanjian leasing, perjanjian modal ventura, dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari perjanjian yang tidak diatur atau tidak terdapat di dalam KUH Perdata. Nah, di sini transaksi terapeutik juga merupakan salah satu jenis perjanjian yang in nominat, ya, tidak diatur dalam KUH Perdata. Nah, untuk itu kita dalam membicarakan perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik ini penting. Karena apa? Karena kita untuk melihat bagaimana perlindungan hukum para pihak itu, kita mengacu kepada perjanjiannya. Ini yang utama, ya. Nah, jadi dengan perjanjian penyembuhan, dengan transaksi terapeutik, ini diharapkan kita akan bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kita akan mengetahui bagaimana perlindungan hukum masing-masing pihak di dalam perjanjian transaksi terapeutik. Itu. Jadi salah satu fungsi dari perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik yaitu untuk melindungi para pihak. Khusus untuk dokter, perlindungan itu dengan adanya transaksi terapeutik akan terjamin sepanjang dia mengacu, patuh, taat, asas pada standar profesi dan standar prosedur operasional. Ini dilihat dari kepentingan posisi dari dokternya. Kemudian di sisi pasiennya, dengan adanya transaksi terapeutik, ini juga akan memberikan semacam kepastian terhadap jaminan perlindungan hukum. Karena apa? Karena dia merasa mantap, yakin bahwa dokter akan memberikan layanan penyembuhan itu berdasarkan standar profesi yang dia miliki, keahlian yang dia miliki. Selain dia, dokternya itu mengacu pada standar prosedur operasional. Nah, dari sini singkatnya, keberadaan dari transaksi terapeutik ini akan sama-sama dibutuhkan, sama-sama diperlukan bagi para pihak dalam perjanjian, yaitu antara dokter dan pasiennya. Semuanya akan terlindungi dengan adanya perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Jadi pada hakikatnya perjanjian penyembuhan adalah perjanjian perdata. Perjanjian perdata berarti perjanjian persetujuan yang dilakukan, yang diadakan oleh para pihak. Sifatnya itu keperdataan hak dan kewajibannya.
Kita tahu bahwa dalam hukum itu ada yang bersifat publik dan bersifat perdata. Pembedaan antara publik ini dilihat dari kepentingannya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum perdata, hukum privat, maka di situ menekankan pada hak dan kewajiban pribadi para pihaknya. Hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para perdatanya, pribadinya. Kalau dalam hukum publik, maka di situ kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan umum atau mengatur tentang kepentingan umum. Nah, jadi jelas dari uraian di atas, kalau kita bicara transaksi terapeutik, berarti kita membicarakan hak dan kewajiban, persetujuan, kesepakatan antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ya. Isinya itu di dalam transaksi terapeutik. Perjanjian penyembuhan pada prinsipnya merupakan perjanjian baru, ya, yang tadi kita sudah singgung bahwa di dalam KUH Perdata itu tidak diatur atau belum diatur secara khusus, nggak kita temukan yang menyatakan secara khusus, ya, apa itu transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan. Nah, karena tidak ditemukan, ya kita dari kajian hukum, maka kita perlu untuk menentukan sifat keperdataan dari transaksi terapeutik tersebut. Di mana letak sifat karakteristik keperdataan dari transaksi terapeutik. Nah, untuk bisa menemukan itu, maka kita melakukan kualifikasi. Kita lihat kualifikasinya seperti apa dengan melihat karakteristik dari hal-hal yang terdapat di dalam transaksi terapeutik. Nah, kualifikasi ini dibutuhkan karena guna untuk mendapatkan ketentuan hukum mana nantinya yang dapat dijadikan pedoman di dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perselisihan. Nah, jadi kalau terjadi sengketa, konflik, kasus dalam hukum medik, kita kan harus mengacu kepada aturan, pada ugeran, pada pedoman. Pedomannya ada di mana? Nah, inilah perlunya dilakukan pengkualifikasian dari transaksi terapeutik. Jadi gunanya adalah untuk mengetahui ketentuan hukum mana yang akan dijadikan panduannya, pedomannya. Jangan sampai nanti dalam penyelesaian itu, ya, aspek hukumnya, ya, dasar hukumnya, pedomannya itu tidak ada atau tidak jelas, sehingga nanti akan berakibat di dalam hasil penyelesaiannya itu bisa menimbulkan masalah. Jika dalam perjanjian tersebut terjadi sengketa antara pasien dan dokter. Nah, ini khusus kalau sengketa itu terjadi antara dokter dan pasien, maka kita mengacunya pada transaksi terapeutik itu tadi. Nah, untuk itu memang perlu, ya, dari aspek hukumnya, khususnya hukum keperdataan, kita harus tahu kenapa demikian, karena perjanjian atau transaksi terapeutik itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata. Nah, kita kajiannya hukum, maka kita perlu tahu apa iya transaksi terapeutik itu termasuk suatu perjanjian, ya, baru di dalamnya. Jadi itu fungsinya, ya. Tujuannya kenapa diperlukan pengkualifikasian dari keberadaan transaksi terapeutik. Kita lihat sekarang ciri-ciri dari transaksi terapeutik. Karakteristiknya, pertama ada perjanjian di antara dua pihak. Istilahnya aja sudah transaksi, ya. Di situ di dalamnya jelas tidak lepas dari aspek perjanjian. Perjanjian itu apa? Perjanjian itu kita sudah tahu, ya. Pada semester 1 barangkali dulu sudah atau masih ingat,
Perjanjian itu kan pada dasarnya suatu persetujuan, ya, suatu perbuatan, di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya pada pihak lain. Nah, dengan demikian, perjanjian ini dilakukan oleh minimal dua pihak, biasanya oleh dua pihak. Nah, dalam transaksi terapeutik, jenis perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, berarti ini masuk jenis perjanjian timbal balik. Masing-masing pihak itu ada kewajiban dan haknya. Biasanya apa yang menjadi kewajiban satu pihak itu merupakan hak di pihak lain. Begitu juga apa yang menjadi kewajiban pihak lain biasanya merupakan hak dari lawannya. Jadi biasanya selalu beriringan di situ, di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Meskipun tidak selamanya demikian. Tapi biasanya di mana ada kewajiban, di situ ada hak, berdampingan. Ya, itu. Meskipun tidak selalu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perjanjian, kita sudah tahu bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum. Dari mana kita tahu? Dari pasal 13 KUH Perdata. BW, Burgerlijke Wetboek. Jadi perjanjian itu suatu perbuatan. Perbuatannya seperti apa? Nah, kalau ditanya perbuatannya seperti apa untuk terjadinya perjanjian, ini kita melihat tahapan-tahapan di dalam melakukan perjanjian. Tidak mungkin suatu agreement perjanjian itu muncul dengan serta-merta. Terjadinya perjanjian, agreement, itu karena sebelumnya ada kesepakatan, konsensus para pihak. Sebelum tercapai kesepakatan, ini biasanya para pihak melakukan tawar-menawar, bargaining, yang sering disebut dengan negosiasi, negotiation. Dalam transaksi terapeutik, negosiasi itu dilakukan oleh siapa? Antara dokter dan pasien di situ. Dalam bentuk diagnosis misalnya kan, ditanya sakit apa Bu, sakit apa Pak, keluhannya bagaimana, sudah berapa lama, usia berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian mungkin juga si pasiennya menjelaskan, kemudian tanya sana-sini, dan sebagainya. Komunikasi, saling berikan informasi, ini penting untuk terciptanya suatu kesepakatan. Jadi kesepakatan konsensus kembali tidak serta-merta muncul kalau sebelumnya belum ada negosiasi. Biasanya ada negosiasi dulu, tawar-menawar dulu. Makanya dalam ilmu hukum ada bargaining teori atau offer teori. Kemudian di sisi lain ada acceptance teori. Nah, disitulah terjadi kesepakatan setelah adanya negosiasi. Kesepakatan itu suatu kesesuaian kehendak antara para pihak. Apa yang dikehendaki, apa yang dimaui oleh satu pihak itu diketahui dan diterima oleh pihak lainnya. Jadi ada kesesuaian kehendak, itulah kesepakatan. Nah, bukti adanya kesepakatan ini macam-macam. Sekarang kan pada umumnya karena sudah tahu dari aspek hukumnya, banyak yang menyatakan kesepakatannya itu diwujudkan dalam bentuk suatu tindakan tertentu. Misalnya apa? Misalnya membubuhkan tanda tangan di dalam perjanjian atau di dalam aktanya atau di dalam dokumennya. Dengan dia membubuhkan tanda tangannya, itu berarti dia sepakat terhadap isi dari perjanjiannya itu. Nah, makanya kita harus hati-hati dengan tanda tangan, ya.
Cuma kadang-kadang kalau kita sudah buru-buru, sudah terbiasa gini, ya udah merem aja tanda tangan, ini kan. Gitu. Padahal dengan tanda tangan itu konsekuensinya juga cukup banyak, gitu kan. Dianggap sudah menyetujui, sepakat dengan apa yang ada di dalam isi dokumen tersebut. Di sisi lain mungkin kesepakatan itu dinyatakan dalam suatu pernyataan secara tegas di dalam aktanya. Ini kan sering dalam perjanjian itu, dalam hal ini pihak pertama menyatakan sepakat bahwa bla 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 bla. Pihak kedua sepakat untuk bla 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 dan seterusnya. Nah, di situ secara tegas dinyatakan bahwa para pihak di situ sudah sepakat, setuju. Ini biasanya dirumuskan demikian, ya. Jadi untuk jenis-jenis perjanjian, ya, yang memuat hal-hal yang sangat prinsipil, dasar, kemudian memuat volume, ya, nilai yang sangat besar, biasanya tambah rigid, tambah rinci, ya, pengaturannya. Lebih jelas klausulanya. Selain dari pernyataan itu, bisa jadi kesepakatan itu bisa diwujudkan dalam berbagai macam. Misalnya dengan tanda-tanda isyarat tertentu. Mengangguk, atau mungkin dengan menyatukan antara ibu jari dengan telunjuk, yang biasanya orang tahu, oh pada hal itu dia setuju, atau dengan isyarat-isyarat yang lain, atau dengan berjabatan tangan dan sebagainya. Atau di daerah tertentu itu mungkin dengan cara-cara tertentu yang pada dasarnya para pihak itu mengetahui dengan dilakukannya semacam itu, dengan adanya isyarat semacam itu, dia tahu bahwa telah terjadi kesepakatan. Nah, sangat pentingnya kesepakatan ini, maka kesepakatan menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian. Karena sebagai salah satu syarat, maka kalau tidak ada kesepakatan, maka bisa berakibat pada perjanjian itu bisa dibatalkan. Jadi kita flashback sebentar, ya, mengenai syarat sahnya perjanjian, pasal 1320 KUH Perdata. Di sana kan ada 4 syarat. Ya. Pertama ada kata sepakat, yang kedua ada kecakapan bertindak, yang ketiga ada objek tertentu, dan keempat kausa yang halal. Nah, kesepakatan merupakan syarat pertama dari syarat sahnya perjanjian. Sangat penting di situ. Makanya salah satu asas dalam perjanjian, di sana ada asas konsensual. Jadi yang utama dalam perjanjian itu konsensus. Sebetulnya kalau sudah ada konsensus, ya sudah. Tidak dituntut untuk dibuat dalam suatu formalitas tertentu. Kecuali memang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, harus dibuat secara formal. Memang ada, ya. Namun pada umumnya secara prinsip perjanjian itu menganut asas konsensual. Itu pentingnya suatu kesepakatan dari suatu perjanjian, sehingga dia merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Kalau syarat kata sepakat ini tidak ada, maka nanti perjanjiannya bisa dibatalkan. Jadi kalau kita melihat keempat syarat dari pasal 1320 tadi, dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Dua syarat pertama, yaitu kesepakatan dan kecakapan bertindak, ini merupakan syarat subjektif, ya, karena terkait dengan subjeknya, personnya, pribadinya. Jadi kalau pribadinya tadi dalam melakukan perjanjian tidak ada kesepakatan atau tidak cakap bertindak, maka nanti perjanjiannya bisa dibatalkan. Jadi kalau syarat subjektif tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian bisa dibatalkan. Sementara kalau syarat yang ketiga dan keempat
itu merupakan syarat objektif. 3-4 tadi kan tentang objek tertentu dan kausa yang halal. Kalau itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Nah, jadi pentingnya pembedaan antara syarat subjektif dan objektif di sini karena akibat hukum yang ditimbulkan berbeda. Kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan. Sementara kalau syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum. Nah, mungkin nanti pada pertemuan berikutnya akan ketemu lagi ya, kita lebih dalam lagi bahas tentang syarat sahnya perjanjian. Nah, setelah terjadi kesepakatan konsensus itu tadi, maka tahap berikutnya baru tercapailah, muncullah perjanjian, agreement. Nah, jadi untuk terjadinya suatu perjanjian, sebelumnya melalui tahapan kesepakatan, konsensus. Sebelum terjadinya kesepakatan, dilakukan proses negosiasi, tawar-menawar itu tadi. Nah, jadi kalau nanti misalnya mau mengkaji tentang proses terjadinya perjanjian terapeutik misalnya, nah kita harus gunakan itu teori-teori itu. Kapan misalnya terjadinya kesepakatan? Ini kan banyak teori di situ. Nah, karena kita S2 ya, program Magister Ilmu Hukum, maka dari aspek hukumnya harus muncul di situ. Oh, karena kita bicara tentang perjanjian, kita bicara tentang tahapan perjanjiannya, negosiasi itu seperti apa, teori yang terkait di situ teori apa. Kemudian mengenai kesepakatan. Teori apa yang kita gunakan di situ? Banyak sekali teori yang terkait dengan kesepakatan. Ini akan menentukan sejak kapan perjanjian itu mengikat para pihak. Ini pentingnya mengetahui kapan terjadinya kesepakatan. Secara umum kalau belum tercapai kesepakatan, misalnya dalam akta itu ditandatangani atau dengan isyarat tertentu itu tadi, maka ya belum mengikat isi perjanjian itu bagi para pihak. Sehingga kalau terjadi apa-apa, ya masing-masing pihak tidak terikat akibat hukumnya seperti apa. Karena di situ memang belum terjadi perjanjian. Kenapa? Ya karena kesepakatan aja belum terjadi. Tapi sejak adanya kesepakatan, disitulah para pihak terikat satu sama lain tentang hak dan kewajibannya. Sehingga kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka di situ akan muncul mengenai akibat hukumnya. Maka di dalam perjanjian ada istilah wan prestasi. Cedera janji, ingkar janji. Apa yang diingkarkan? Ya tentang kewajiban-kewajiban yang dijanjikan dalam perjanjian itu. Mestinya dokter itu melakukan upaya penyembuhan. Ini nggak dilakukan oleh seorang dokter. Oh, berarti dia wan prestasi. Kenapa demikian? Ya karena kewajiban utamanya, prestasi utamanya dokter terhadap pasien yaitu memberikan upaya penyembuhan bagi pasien. Si pasien tidak memberikan imbal jasa. Oh, berarti pasiennya itu wan prestasi. Kenapa demikian? Ya karena kewajiban atau prestasi utama dari pasien kepada dokter adalah membayar biaya yang telah disepakati. Nah, itu konsekuensinya kalau hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan. Sementara dia sudah terikat satu sama lain karena sudah terjadi kesepakatan. Nah, ini terkait dengan
proses ya, terjadinya perjanjian. Jadi nanti kalau di dalam tesisnya terkait dengan perjanjian, ya karena sudah S2 kan, S2 itu harus lebih menekankan pada teori-teorinya apa yang akan digunakan. Jadi kita pilih ya, teori yang relevan, kemudian setelah kita tentukan, kita pilih teorinya, kita gunakan teori itu untuk menganalisis data yang kita miliki. Nanti kita tuangkan di dalam bab 3-nya. Jadi jangan sampai nanti judul topiknya satu dengan yang lain itu beda, tapi teorinya sama semua, kan logikanya kan nggak mungkin. Ya. Yang satu mau memotong pohon, yang satu mau memotong sayur, yang satu mau memotong kuku. Alat yang digunakan apa? Sama semua. Pakai apa? Misalnya pakai pisau dapur. Mana mungkin ya, kita bisa memotong pohon kelapa yang segitu gede ya, dengan pisau dapur, alangkah tidak efektifnya. Atau kita memotong kuku pakai pisau dapur itu tadi. Nah, jadi intinya penggunaan teori adalah suatu alat untuk analisisnya. Kita akan bisa memberikan analisis dari suatu kasus, dari suatu data itu secara komprehensif, tajam, ya, sempurna kalau kita memang punya teorinya. Dan teori itu memang relevan, sesuai. Jadi dilihat dari substansinya memang ada relevansi, kemudian dilihat dari kecukupannya memang cukup. Kalau memang lebih dari satu yang dipergunakan teorinya untuk menganalisis itu, ya harus lebih dari satu. Tidak cukup hanya ada satu. Nah, itulah nanti yang membedakan antara skripsi dan tesis. Teori ini sangat penting, ya, nanti dituangkan di dalam tesisnya guna untuk membantu memecahkan permasalahan yang kita angkat. Ya. Datanya sudah setebal, ya, berapa ratus halaman barangkali, tapi kan nggak cukup. Karena di bab 3 itu kan isinya kan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian itu kan berupa data. Datanya mungkin sudah lengkap, banyak sekali. Sempurna lah gitu kan. Tapi kalau tidak kita bahas, ya berarti belum memenuhi judul bab 3-nya itu pembahasan. Harus kita bahas data yang bagus, yang banyak itu tadi. Bagaimana kita supaya bisa membahas data yang segitu lengkap, segitu banyak itu tadi? Ya itulah, kita gunakan analisisnya, kita gunakan teorinya untuk menganalisis data yang segitu banyak, yang segitu bagus itu tadi. Kalau kita tidak dibantu dengan teori-teori yang sudah kita tentukan, kita biasanya akan kesulitan. Ya, ini banyak terjadi ini kan, terutama di S1. Datanya banyak, gitu. Habis itu dianggap sudah selesai. Padahal kalau di S1 di Fakultas Hukum itu kan judul bab 4-nya. Jadi kalau S1 skripsi itu kan bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian itu ya berupa data, pembahasan itu berarti harus dibahas datanya itu. Ini kadang-kadang mahasiswa sudah bisa memasukkan semua data cukup banyak, tebal, tapi habis itu dianggap selesai, nggak dibahas. Ya, artinya hanya sekedar copy paste saja data-data itu ke skripsi. Nah, padahal intinya di situ di pembahasan itu. Kita ingin tahu seberapa kuat, seberapa jauh mahasiswa itu bisa membahas suatu data. Begitu juga untuk tesis, ya, apalagi tesis ini kan. Makanya nanti untuk S2 ini, ya, paling tidak kita harus sudah bisa lebih jauh, ya, mengambil, memanfaatkan teori-teori yang sudah kita kenal. Banyak sekali kan teori, tergantung dari apa topiknya, kita pilih ya yang sesuai apa. Nah, jadi itu kalau kita bicara tentang perjanjian, mulai dari tahapan prosesnya seperti apa, kemudian dalam setiap tahap itu banyak teori-teori, ya.
yang nanti akan menuntun kita untuk menganalisis data yang kita punya. Itu ciri pertama, ada perjanjian di antara dua pihak. Dua pihak itu jelas. Pihak itu sebagai subjek hukum. Subjek hukumnya siapa? Di situ pasien dan dokter. Dari aspek hukum, para pihak ini adalah subjek hukum. Subjek hukum itu terdiri dari natural person dan reh person. Natural person itu ya manusia. Manusia memang dari sononya sudah dicatakan sebagai subjek hukum. Bahkan sejak dalam kandungan itu sudah diakui, ya. Jika lahir, ya, sehat, hidup, ya, itu sudah dianggap dia sebagai subjek hukum sampai nanti meninggal. Dia sudah memiliki hak dan kewajiban, terkena dan kewajiban di situ. Janin yang ada di rahim ibu itu sudah ada kewajiban bagi ibunya, bagi orang tuanya untuk mengasihani, untuk merawat, ya, mendoakan dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, itu kembali sedikit tentang subjek hukum yang berupa manusia pribadi, natural person. Kemudian pihak selain pribadi manusia juga bisa reh person, badan hukum. Jadi badan hukum itu dianggap sebagai subjek hukum karena memang ditentukan oleh hukum. Misalnya apa? Misalnya badan hukum banyak ini kan, ada Pemda, ada BUMN, BUMN itu ada Persero, ada Perum, kemudian yang BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, itu ada koperasi, ada perseroan terbatas, ada yayasan, ya, dan seterusnya. Itu merupakan subjek hukum berbentuk badan hukum. Dari mana kita tahu bahwa mereka itu misalnya PT, koperasi, yayasan itu badan hukum? Kalau dulu sebelum dikeluarkan yang Undang-Undang PT, ya, Undang-Undang 1 nomor 95, yang sekarang tahu Undang-Undang nomor 40 tahun 97 itu tidak secara tegas, secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang. Sehingga untuk mengetahui apakah PT itu badan hukum atau bukan, maka kita mengenali, memerinci, mengidentifikasi karakteristik dari suatu badan hukum. Karakteristik suatu badan hukum itu antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah. Artinya apa? Artinya perusahaan itu, PT itu memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pengurusnya. Sehingga kalau ada kewajiban bagi PT, maka kewajiban itu akan dipenuhi dari kekayaan PT sendiri. Tidak bisa kekayaan pribadi para pengurusnya dijadikan jaminan di situ. Kalau ada keuntungan, bukan keuntungan menjadi milik para pengurusnya, tapi keuntungan itu masuk menjadi kekayaan perusahaan. Jadi memang terpisah. Perusahaannya itu memang punya kekayaan sendiri. Sehingga dia juga punya hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari para pengurusnya. Itu karakteristik pertama dari suatu badan hukum, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah. Yang kedua, anggaran dasarnya itu mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Kalau anggaran dasarnya mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, Menteri Hukum dan HAM misalnya kan, situ, atau pejabat berkooperasian kalau itu koperasi, maka dia memiliki karakteristik sebagai badan hukum. Kemudian mempunyai organisasi yang teratur dan tujuan sendiri. Nah, kalau karakteristik itu dipenuhi oleh suatu perusahaan, maka perusahaan itu dinyatakan sebagai badan hukum. Kalau dia sebagai badan hukum, maka dia sebagai subjek hukum. Sama posisinya sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban.
Kalau karakteristik itu nggak ada, berarti bukan badan hukum. Contohnya, perusahaan-perusahaan yang berbentuk firma, berbentuk CV, Komanditer Vennootschap, ya, atau persekutuan komanditer, atau nama bersama firma. Ini bukan badan hukum. Kenapa demikian? Ya karena harta kekayaannya tidak terpisah antara kekayaan perusahaan dengan para pengurusnya. Nah, itu dulu sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tapi seiring dengan keluarnya undang-undang, masing-masing undang-undang tersebut, maka dari bunyi Undang-Undang Pasal 1 itu kita sudah tahu bahwa perusahaan-perusahaan tersebut secara eksplisit, secara tegas, sudah dinyatakan sebagai badan hukum. Sehingga dia sebagai subjek hukum. Nah, ini kalau kita bicara tentang para pihak dalam perjanjian, berarti kita bicara tentang subjek hukum, bisa terjadi berupa naturlex person, manusia pribadi, juga bisa jadi karena person atau badan hukum. Yang kedua, pihak yang satu minta jasa pihak lain untuk sembuhkan penyakit dengan tindakan medis. Pihak yang satu minta jasa pihak lain. Berarti pihak yang satu ini adalah pasien. Pasien minta jasa pihak lain untuk sembuhkan penyakit. Jasa pihak lain itu siapa? Yaitu dokter tadi. Apa yang dia minta? Untuk mengupayakan penyembuhan penyakit yang dia derita. Dengan tindakan medis. Nah, dari sini kita tahu subjeknya pasien dan dokter, kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan, apa kewajiban dari pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu untuk menyembuhkan penyakit. Upaya penyembuhan penyakit itu dilakukan oleh dokter. Upaya penyembuhan penyakit merupakan prestasi pokok yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. Jadi, upaya penyembuhan penyakit merupakan objek atau prestasi dari perjanjian penyembuhan, dari transaksi terapeutik, yang mana merupakan kewajiban seorang dokter. Dia mengupayakan untuk menyembuhkan penyakit pasien dengan melakukan tindakan medis. Nah, di sini menekankan pada prestasinya, kewajibannya, apa yang harus dilakukan. Kemudian ketiga pihak yang diminta jasanya tersebut seorang ahli di bidang medis. Memang dia memiliki keahlian di bidang tersebut. Dia memiliki ijazah yang menunjukkan bahwa dia memang ahli di bidang itu. Dia kuliah di pendidikan kedokteran. Dia mengikuti segala macam, ya, mungkin seminar, simposium dan sebagainya, ya, yang menunjang keahlian mereka. Dia memang memiliki keahlian tertentu, yaitu di bidang medis. Jadi tidak sembarang, ya, ditentukan kualifikasinya. Jasa upaya penyembuhan itu dilakukan oleh orang ahli di bidangnya. Di situ ada dokumen-dokumen yang mendukung bahwa dia memang ahli di bidang tersebut. Pemberian imbalan jasa tersebut berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pihak yang memberi jasa. Di pihak dokter, dia sudah melaksanakan kewajibannya, upaya penyembuhan. Di pihak lain, maka ada kewajiban juga yang harus dia penuhi bagi si pasien, yaitu apa? Memberikan imbal jasa, ya, berupa sejumlah nominal tertentu. Beda-beda mungkin, ya, tergantung dari kualifikasi dokternya, ya, tarifnya kan mungkin beda-beda.
Ada yang mungkin 50.000, 75, 100, 150, 200, dan seterusnya. Nah, imbal jasa merupakan prestasi utama kewajiban pokok dari seorang pasien kepada dokter. Jadi kalau imbal jasa tidak dilaksanakan, berarti pasien itu ya cedera janji, ingkar janji, wan prestasi. Kalau wan prestasi nanti bisa berakibat hukum yang berikutnya. Itu merupakan kewajiban pokok dari seorang pasien. Nah, dari situ ketahuan bahwa transaksi terapeutik itu merupakan perjanjian timbal balik itu tadi. Masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak secara timbal balik. Dengan demikian bukan perjanjian gambling atau untung-untungan atau judi yang biasanya di situ tidak mencerminkan hak dan kewajiban secara seimbang. Di sini masing-masing berprestasi. Nah, berapa besar ini ditentukan oleh pihak yang memberi jasa biasanya. Tapi karena kita sudah langganan, barangkali kita sudah tahu ya, tanpa menyebutkan, kita tahu kalau dokter ini sekian, kalau dokter itu sekian, ya, dokter spesialis ini sekian, dan seterusnya. Ya. 5 cara yang ditempuh untuk merealisasi perjanjian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemberi jasa, diserahkan kepada dokter. Bagaimana realisasi dari isi perjanjian upaya penyembuhan itu ya diserahkan kepada ahlinya, kepada si dokternya itu. Karena mereka itu yang tahu upaya-upaya apa yang harus dia lakukan dalam rangka untuk memberikan upaya penyembuhan penyakit si pasiennya. Pasien biasanya kan kurang tahu, bahkan banyak nggak tahu ya, nggak paham. Apalagi dengan menggunakan istilah kedokteran, ya, nggak semua tahu. Sebagian besar mungkin bisa jadi nggak tahu itu apa, ya, jenis obatnya sudah susah-susah istilahnya, jenis penyakitnya dan sebagainya. Akhirnya ya cuma mantu-mantu aja, ngikut aja lah, percaya kepada dokter. Nah, biasanya kepercayaan ini juga sebagai apa ya, motivasi mungkin pendorong. Kalau sudah yakin biasanya ya insya Allah lebih gampang untuk sembuh, katanya ada yang ngomong gitu kan. Sudah ada semacam keyakinan terlebih dulu. Oh, biasanya kalau saya ke sini ke dokter ini sembuh. Jadi kadang-kadang mau berangkat aja sudah merasa ada sesuatu yang berbeda terhadap penyakitnya. Nah, ini ciri-ciri transaksi terapeutik. Jadi dalam bicara transaksi terapeutik kita tidak bisa melupakan keberadaan perjanjian, karena transaksi itu juga dimaknai perjanjian. Ya. Terapeutik adalah upaya penyembuhan. Gitu. Nah, dengan demikian kita harus paham dengan apa itu perjanjian, kemudian terapeutik itu sendiri seperti apa, ya, dilakukan oleh siapa, berdasarkan apa, dan seterusnya. Berdasarkan 5 ciri tersebut, maka transaksi terapeutik termasuk jenis perjanjian untuk melakukan jasa tertentu atau melakukan jasa khusus. Nah, jadi dari identifikasi dari karakteristik di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa transaksi terapeutik dilihat dari hukum perjanjian termasuk perjanjian melakukan jasa tertentu atau melakukan jasa khusus. Melakukan jasa tertentu atau khusus ini diatur dalam pasal 1601 BW, Burgerlijk-Wetboek, ya, KUH Perdata. Nah, karena karakteristik itu masuk dalam perjanjian melakukan jasa tertentu, maka transaksi terapeutik ini bersifat konsensual. Konsensus. Kesepakatan. Artinya transaksi terapeutik merupakan perjanjian konsensual. Yang penting konsensus. Kesepakatan itu tadi. Tidak harus dibuat dalam suatu formalitas tertentu.
Karena apa ya? Karena memang dari pasal 1601 perjanjian melakukan jasa tertentu ini yang ditamakan adalah konsensual. Makanya salah satu asas penting dalam perjanjian ada asas konsensual. Pentingnya kesepakatan konsensual di situ. Itu asas secara umum dalam perjanjian. Untuk perjanjian-perjanjian tertentu memang harus dibuat secara formal, dalam bentuk tertentu, formalitasnya ada. Tapi secara umum, begitu juga mengenai perjanjian melakukan jasa tertentu, ini yang penting ada konsensual. Bersifat konsensual antara dokter dan pasien. Karena bersifat konsensual, maka akibatnya perjanjian ini merupakan bebas bentuk. Tidak diharuskan perjanjian itu dalam formal bentuk tertentu, tidak. Bebas bentuknya. Para pihak bebas tuangkan perjanjian terpetik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Lain dengan perjanjian formal, ini kan memang ada formalitas yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian. Biasanya dalam bentuk tertulis. Nah, di sini perjanjian terapeutik ini bisa dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kenapa demikian? Ya karena bebas bentuk. Kenapa bebas bentuk? Ya karena sifat dari perjanjian terapeutik merupakan atau bersifat konsensual. Nah, kalau kita bicara tentang bentuk perjanjian, perjanjian itu kan suatu hukum. Mengikatnya sama dengan undang-undang. Jadi yang mengikat juga perjanjian itu. Dasarnya mana? Kita tahu pasal 1338, 1338, ayat 1 KUH Perdata. Di sana dinyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Undang-undang itu kan berlaku dan mengikat. Nah, perjanjian ini juga berlaku dan mengikat. Dasarnya mana? Dasarnya ada pasal 1338 ayat 1 itu tadi. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Nah, kalau begitu, maka isi perjanjian juga harus dipatuhi oleh para pihak. Nah, di sini perjanjian itu bisa dibuat secara tertulis dalam bentuk tulisan, bisa juga dibuat dalam bentuk lisan. Sama-sama mengikat di situ. Sama-sama sah di situ. Hanya saja dari kacamata hukum, kalau perjanjian atau undang-undang atau hukum itu dibuat secara tertulis, ini memiliki tingkat kepastian hukum yang tinggi. Serta intinya tinggi. Kepastian hukumnya tinggi. Kenapa demikian? Ya karena apa yang sudah ditulis itu akan susah untuk dilakukan perubahan. Kelihatan nanti kalau ada perubahan-perubahannya. Dan untuk merubahnya juga perlu waktu. Ada tahapan-tahapan, syarat-syarat tertentu. Untuk merubah suatu undang-undang kan tidak serta-merta. Langsung bisa jadi melalui proses yang panjang di situ sidangnya dan seterusnya. Nah, jadi di satu sisi suatu produk hukum termasuk di sini perjanjian kalau dibuat secara tertulis memang di satu sisi memiliki tingkat kepastian hukum yang tinggi. Undang-undang kesehatan, undang-undang kedokteran yang kita buka hari ini di Bandar Lampung sama juga bunyinya kalau kita buka hari ini di Papua misalnya, atau di Jawa, atau di Bali dan sebagainya, sama bunyinya, ada kepastian di situ. Tapi di sisi lain,
Meskipun memiliki kepastian hukum yang tinggi, kelemahan dari hukum yang yang tertulis, kepastian hukum dari yang tertulis, ini kelemahannya masalah fleksibilitasnya. Kurang fleksibel, tidak cepat untuk mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Perlu waktu untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, itu plus minusnya dari bentuk hukum yang tertulis, termasuk undang-undang, termasuk perjanjian. Di satu sisi memang ada kelebihannya, dilihat kepastian hukumnya. Nah, mengenai teori-teori kepastian hukum ini kan banyak sekali. Ciri-cirinya, karakteristiknya seperti apa. Gitu. Nah, ini biasanya ya selama ini yang saya baca dari tesis mahasiswa itu hampir bisa dikatakan ya banyak sekali lah yang menggunakan teori kepastian hukum. Cuma dikutip, tak pikir kok sama semua teorinya, teori kepastian hukum, tanpa dijelaskan. Seperti apa yang dimaksud kepastian hukum itu, karakteristiknya itu apa. Sesuatu produk hukum itu dikatakan memiliki kepastian hukum yang tinggi itu seperti apa. Nah, itu yang tidak secara komprehensif dituangkan di dalam tesis. Jadi sering saya itu kok agak ragu kenapa menggunakan teori kepastian hukum semua. Apakah juga pas? Ya? Padahal topik satu tesis dengan tesis yang lain itu kok beda. Tapi kok teorinya hampir sama semua. Dan kalaupun sama di situ tanpa dijelaskan karakteristik dari teori kepastian hukum. Itu seperti apa? Gitu. Nah, itu kalau hukum, undang-undang atau perjanjian yang dibuat secara tertulis. Bisa juga dibuat dalam bentuk lisan, ya, karena sifatnya tadi kan konsensual transaksi terapeutik itu. Bebas bentuk, bisa juga secara lisan. Tidak masalah sebetulnya dengan masalah keabsahan bentuk secara lisan. Hanya saja kelemahannya tingkat prediktabilitasnya rendah. Kepastian hukumnya rendah. Terlebih dibandingkan dengan yang tertulis. Bisa jadi dalam ruang tamu kita sudah sepakat, sudah peluk-pelukan, sudah salaman, deal ya deal. Sepakat. Keluar sampai di teras bisa jadi ngomongnya beda. Nah, ini kan masalah nanti kan. Itulah kelemahannya. Jadi tingkat kepastian hukum serta intinya rendah. Di balik itu kelebihannya bentuk lisan tidak tertulis ini memiliki fleksibilitas yang tinggi, mudah menyesuaikan dengan kondisi keadaan masyarakat setempat. Nah, itu plus minusnya dari bentuk hukum, termasuk di sini perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian dilihat dari kekuatan pembuktiannya. Sebetulnya kalau lisan, kalau semuanya mengakui ya nggak masalah. Yang sering terjadi itu di dalam satu kasus, sering pihak itu tidak mengakui apa yang dia nyatakan sebelumnya. Nah, hal ini berbeda kalau dibuat secara tertulis. Kita bisa menunjukkan, ini loh ada buktinya. Ini kewajiban yang mestinya harus kamu lakukan. Kita tunjukkan di situ hukumnya, kita tunjukkan di situ perjanjiannya. Nah, di situ berarti pembedaan antara produk hukum tertulis, dalam hal ini juga perjanjian, yang tertulis dengan yang lisan, terkait dengan kekuatan pembuktiannya. Nah, sekarang ini kecenderungannya, apalagi di dunia bisnis, ya, semakin orang melek hukum dan sebagainya, dibuat secara tertulis. Terlebih kalau terkait dengan perjanjian-perjanjian yang volumenya, yang substansinya, yang lainnya sangat besar, ini biasanya dibuat dalam bentuk tertulis. Bahkan mungkin sangat rinci, sangat ini ya untuk jenis-jenis perjanjian tertentu.
Nah, setelah dikualifikasi perjanjian penyembuhan termasuk perjanjian untuk melakukan jasa khusus, maka apa manfaat ya? Fungsinya kita mengetahui hal tersebut, yaitu jika terjadi sengketa, maka kita bisa medomani pada pertama, ketentuan umum yang bersifat memaksa. Sepanjang ketentuan semacam itu ada. Jadi setelah kita mengetahui karakteristik itu tadi, maka apabila terjadi sengketa, kita bisa menentukan ketentuan-ketentuan mana yang akan kita gunakan. Nah, ketentuan-ketentuan ini ada yang bersifat umum dan memaksa. Namanya umum. Kita masih ingat suatu asas peraturan perundang-undangan, ya, sangat terkenal ini biasanya, ya, kalau terkait dengan asas peraturan perundang-undangan atau disebut juga sering menyebutkan asas hukum. Kalau ada kata umum dan khusus, kita ingat salah satu asas yaitu lex specialis derogat legi generali. Ketentuan-ketentuan yang khusus akan menyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Nah, dari asas ini kita juga harus taat. Jadi seandainya kita nanti di dalam tesisnya kita membahas suatu perjanjian tertentu, apapun, terserah. Kalau di dalam perjanjian itu sudah ditentukan secara khusus, maka kita harus taat asas. Hal-hal yang diatur secara khusus dalam perjanjian itulah yang harus kita utamakan. Baru nanti kalau dalam perjanjian itu tidak diatur atau tidak jelas, maka kita menggunakan ketentuan-ketentuan yang lebih bersifat umum. Ini makanya jangan dibalik nanti ya, kita bicara panjang lebar tentang peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Kedokteran, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kesehatan dan seterusnya ya. Sementara kita fokus pada suatu perjanjian tertentu. Dan di situ sudah diatur secara rinci, secara tegas misalnya. Gitu. Jangan dilewatkan isi perjanjiannya. Kenapa demikian? Karena dalam hukum kita harus taat asas peraturan perundang-undangan itu tadi. Lex specialis derogat legi generali. Ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan yang bersifat umum. Lex superior derogat legi inferior. Bagaimana kalau ada peraturan yang hierarkis levelnya itu berbeda? Misalnya antara undang-undang dengan peraturan pemerintah, dengan keputusan Menteri Kesehatan misalnya. Mana yang akan kita gunakan? Kita juga harus taat asas di situ. Bahwa peraturan yang lebih tinggi akan menyampingkan peraturan yang ada di bawahnya. Lex superior derogat legi inferior. Bagaimana kalau ada peraturan yang baru? Bagaimana keberlakuan dari peraturan yang lamanya? Oh, di situ juga ada asas ya. Yang mana peraturan yang baru akan menyampingkan peraturan yang lama. Nah, contoh-contoh asas itu nanti juga harus kita taati kalau kita membahas suatu peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya kita mau membahas tentang suatu undang-undang tertentu, apakah nanti kita mau melihat sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, di situ yang harus kita lakukan, kita pertama mengumpulkan, kemudian mengidentifikasi ya, peraturan-peraturan tersebut. Nah, setelah itu kita lihat keberadaan dari peraturan-peraturan tersebut. Peraturan yang lama dengan yang baru mana, yang khusus dengan yang umum mana, ya. Kemudian hierarkis peraturannya tinggi mana, dan sebagainya. Jangan sampai nanti ya, kita bolak-balik ya, salah menyalahi asasnya. Ini terutama untuk jenis penelitian yang normatif.
Berarti kan kita bicara normnya. Karena penelitian dalam hukum itu kan ada normatif, ada empiris. Meskipun sebutannya mungkin macam-macam ya. Ada yang menyebutnya sosiologis, ya. Ada yang normatif terapan dan sebagainya. Nah, kalau jenis penelitian kita normatif, berarti kita mengkaji norm-normnya, aturannya. Nah, bagaimana kita mengkaji norm-normnya itu ya tergantung. Apakah kita mau mengkaji tentang sinkronisasinya ya, secara vertikal, ya berarti kita mengumpulkan, mengidentifikasi dari undang-undang yang paling tinggi sampai ke yang paling bawah. Turunannya itu bagaimana, substansinya, sinkron tidak, harmonis tidak, dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya dalam tesis kan bisa ya, bisa jadi topik itu serupa, hampir mirip sama, tapi dengan metode yang berbeda, maka itu juga bisa dilakukan. Kemudian isi perjanjian yang disepakati para pihak termasuk dalam bentuk standar kontrak. Nah ini tadi ya. Jadi selain ketentuan umum dalam berbagai macam peraturan perundangan, ini kita jangan melupakan di dalam menyelesaikan sengketa, kita lihat isi perjanjian yang sudah kita sepakati. Justru disinilah tadi letak pentingnya asas lex specialis, derogat legi generalis. Kalau dalam isi perjanjiannya sudah dirinci secara tegas, secara konkret, secara rigid, ya itulah yang harus kita utamakan. Oh, kalau terjadi sengketa berdasarkan perjanjian ini, maka akan dilakukan bla 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 bla. Nah, itulah yang harus kita ikuti. Ketika ketentuan khusus yang berlaku untuk perjanjian tersebut, ya, biasa jadi ada klausula-klausula khusus dari perjanjian itu. Itu yang harus diutamakan. Kemudian buku 3 KUH Perdata, baik bab 1, 2, 3 maupun 4. Kita tahu buku 3 KUH Perdata itu tentang perikatan. Kita tahu bahwa perjanjian itu bisa menimbulkan perikatan. Jadi transaksi terapeutik itu kan suatu perjanjian juga bisa menimbulkan perikatan. Karena bisa menimbulkan perikatan, maka buku 3 KUH Perdata, DW, tidak bisa kita kesampingkan. Itu dasarnya secara umum, ya, ketentuan umum dalam KUH Perdata, khususnya buku 3. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan juga kepatutan. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam mengkaji tentang perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, dalam hal ini terkait dengan transaksi terapeutik. Ya, kita sudah mengenali dalam bicara transaksi terapeutik, kita tidak boleh melupakan aspek perjanjiannya selain dari penyembuhannya, ya, dari terapeutiknya. Kemudian kita identifikasi apakah perjanjian terapeutik itu karena tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, kita identifikasi dari aspek keperdataannya itu masuk perjanjian apa. Ternyata kan tadi termasuk perjanjian untuk melakukan jasa tertentu atau khusus. Kesimpulan itu bisa kita temukan karena kita sudah mengidentifikasi tadi. Kita melakukan kualifikasi sehingga kita bisa menyatakan bahwa transaksi terapeutik termasuk perjanjian untuk melakukan jasa tertentu yang memiliki karakteristik sebagaimana dalam pasal 1601 KUH Perdata. Rasa itu yang bisa sampaikan untuk sore petang pada hari ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk materinya nanti bisa dilihat di dalam Siakadu maupun di Viklasnya, ya, untuk dibaca lebih detail lagi. Saya rasa saya anggap cukup untuk pertemuan pada petang hari ini, dan ini alhamdulillah semua lengkap, ya. Chandrika, ya, udah ini. Baik, alhamdulillah ini kayaknya pada sehat semua, alhamdulillah, syukur-syukur semua, ya. Nurul, ya, kemudian Pak Aminuddin, Mbak Sinta, kemudian
Sandrika tadi yang perjalanan dari mertua ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri sampai di sini. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin untuk live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Yuk. Izin live ya. Ya Pak. Ya Pak, siapa?